imajinasi kita itu terbang ke tahun-tahun lalu, ke 18. Terima kasih atas makalah yang Ibu sampaikan, Bapak Ibu sekalian yang hadir, baik luring maupun daring, dan kebanyakan memang melalui daring. Narasumber kita yang kedua yang akan menyampaikan makalahnya adalah Bapak Dr. Suprayitno M. Hum. Beliau lahir di Medan tahun 1961 dan beliau adalah pengalaman beliau pendidikan ada arkeologi sejarah di University Science Malaysia, Pulau Pinang, Malaysia tahun 2010. Kemudian beliau juga menyelesaikan strata 2-nya di ilmu humaniora sejarah di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 1996 dan di S1-nya adalah di sejarah Universitas Sumatera Utara. Jadi beliau di S3-nya di Malaysia. Dan beberapa publikasi yang telah beliau buat banyak, antara lain misalnya Aceh Tombstone tahun 2018, kemudian tahun terbaru tahun 2020 adalah From Pelabuhan jadi Jubilawan, The Removal of Harbor of Medan during the Dutch Colonial Period tahun 1863 tahun 1842. Demikian mungkin pertemuan singkat dari Bapak Suprayitno. Oleh karena itu sekali lagi kami berikan waktu 30 menit Pak Suprayitno untuk menyampaikan, mudah-mudahan cukup waktunya. Kami persilakan Pak. Ya, terima kasih Pak Moderator. Saya share dulu ya Pak. Silakan Pak. Dengan Pak lihat. Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih kepada panitia dan juga Pak moderator yang telah mengundang saya untuk berbagi pengetahuan yang saya dapat dari beberapa literatur. Saya hormati Pak Profesor bin Majid. Sini ada juga Dr. Hija Irman yang tadi sudah menyampaikan. Seandainya dalam 2 menit mungkin Pak Ino belum bisa, nanti kami harap Pak Rida mungkin bisa tapi kita tunggu dulu ya Pak Rida, sekitar 2 menit, barangkali ada kendala jaringan, nanti kita tunggu. Kalau masih ada kendala, barangkali kita majukan Pak Rida untuk yang kedua, sambil Pak Ino nanti kita juga tunggu, mudah-mudahan jaringannya bisa kembali pulih. Bapak Ibu sekalian, Di negeri di sekitaran Selat Malaka tadi juga oleh penguasa asing termasuk USA yang telah hadir di Asia Tenggara ketika itu. Sebetulnya Asia ini memang negeri yang besar. Jadi bagi kami di pantai timur Sumatera, terutama di daerah Deli, Asan, Angkat dan terusnya, di sini ada macam pernyataan bahwa bertuan ke Aceh tapi berraja ke Siak. Jadi artinya itu bagaimana negeri-negeri di tanah pantai timur Sumatera di daerah Deli dan seterusnya itu
mendapat pengaruh dari dua negeri besar, yaitu Siak dan Aceh. Jadi dengan Siak mereka mengaku beraja. Itu bukti bahwa bagaimana Siak ini menjadi negeri yang kuat. Sebetulnya berdirinya Siak dengan negeri-negeri Melayu di sini juga hampir bersamaan. Jadi dalam memori kolektif yang kami tahu di negeri di Padang, Kerajaan Padang dan lain-lain, selalu memang ada dikaitkan dengan Siak. Setiap genealogi atau pendiri asal usul dari negeri dan kerajaan-kerajaan di sini. Itu gambaran umum bagaimana Siak itu negeri yang besar. Nah, apa yang saya ingin sampaikan di dalam kesempatan ini sebetulnya bagaimana posisi Siak, Sungai Siak ini menjadi penting. Karena kita bicara mengenai politik dan perang di Guntung atau Pulau Gontong itu juga sebetulnya tidak lepas dari bagaimana sungai-sungai di pedalaman atau di bagian tengah dari Sumatera bagian ini sangat penting. Jadi apa sebetulnya yang menarik? Ya, jadi sungai ini sebagaimana disebutkan oleh Prof. Karnija tadi memang menjadi jalur penghubung atau istilah kalau dulu adalah dalam tanda petik adalah jalan raya. Jadi sangat penting. Jadi sejak zaman Melaka memang begitu. Jadi kalau Melaka ingin tugas dari negeri-negeri bawahannya seperti Kampar, Siak yang ada di pantai timur ini, jadi tugasnya untuk mensuplai bahan-bahan komoditas dagang ke Malaka. Dan juga kalau diperlukan, kalau misalnya mau perang, juga diminta tenaga-tenaga pasukan-pasukan dari negeri-negeri bawahan ini. Juga seperti Aceh pun begitu, kalau mau perang dia melawan negeri-negeri Johor di Malaysia juga mau, dia akan meminta dari negeri bawahannya, Delhi dan lain-lain, harganya dianggap relatif murah. Emas sendiri bagi pedagang Eropa penting untuk kegiatan perdagangan mereka yang pada abad ke-18 banyak memberi komoditas teh dari Cina, itu sangat menghabiskan koin atau emas mereka. Karena itu daerah Siak dan pedalaman ini menjadi penting bagi VOC. Sampai juga ke Jawa, kayu dari Sumatera juga diekspor ke wilayah tersebut. Nah, kayu ini adalah konstruksi untuk perbaikan kapal. Jadi bisa saya sebutkan misalnya kayu-kayu untuk kapal ada, saya kutip, misalnya ada kayu arang, kayu komadan, itu bisa untuk lutut kapal, dan garmu misalnya untuk tiang dan dada kapal, kayu koras, juga kayu giam, juga kayu medang, juga ada rusa dan ada setapak. Itu semuanya untuk kayu-kayu pentingan untuk industri perkapalan. Dan di abad ke-16 atau beberapa abad yang lalu sebelum Siak berdiri juga Raja Siak yang ditempatkan oleh Malaka di wakil Malaka di Siak itu juga disebut oleh Tombires juga sebagai raja yang banyak memiliki perahu atau parau, dan mereka membuatnya sendiri di Siak. Jadi sudah ada industri perkapalan ini. Ini barangkali kalau untuk lebih memperjelas lagi perlu ada dicari lagi barangkali dokumen data untuk memperkuat tadi soal logistik yang disebut oleh Prof. Karnija, bagaimana industri perkapalan yang ada di Siak. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa berperang misalnya menyerang VOC tanpa ada teknologi atau kapal-kapal. Ya, ini saya kira menjadi satu yang catatan menarik nantinya. Nah, lanjut. Kemudian selain tadi sebetulnya emas lada
juga ada beras ya, kayu cendana, gaharu, lilin lebah, getah pecah. Ini juga menjadi komoditas penting yang dihasilkan dari daerah aliran Sungai Siak dan seterusnya. Nah, pentingnya kayu sebetulnya sudah ada di bagi POC, makanya POC membuat perjanjian dengan Johor yaitu sampai ada 1685, 1689 bagaimana supaya kayu menjadi dijamin masuk ke Melaka atau keperluan DOC. Itu yang menjadi lokus pembicaraan kita, yaitu di Pulau Guntung ya, di muara Sungai Siak. Jadi posisinya sangat penting bagaimana POC bisa membangun itu dan bisa dia mengontrol semua barang dagang komoditas yang masuk dari Selat Malaka, itu juga maksudnya dari timur, dari Cina dan lain-lain, dan juga mengontrol barang-barang yang masuk dari pedalaman kepada komandan di Pulau Guntung Jackson untuk berhati-hati dengan Raja Mahmud. Jadi pada tahun 1700 kemudian melepaskan diri dari hubungan dengan DOC. Raja Mahmud memimpin penyerangan terhadap Guntung yang kita tahu dalam banyak narasi sudah dijelaskan cukup heroik dan mampu menguasai Pulau Guntung dan menewaskan juga komandannya. Jadi ini sangat penting menjadi salah satu perjuangan Raja Mahmud untuk melawan VOC dan banyak disebut dengan muslihat bermartabat. Saya kira sangat menarik judulnya. Jadi bagaimana Raja Mahmud bisa mampu menguasai Pulau Guntung. Satu aja mampu merebut kembali posisi benteng di Pulau Guntung. Jadi pada Januari 1971 Jan Piswong yang juga komandan Garis Melaka dan Ari Terburger memimpin armada kecil keluar dari Melaka bersama Raja Alam dengan 25 kapal diawaki oleh 89 orang Eropa dan 91 orang Bugis. Dengan 82 meriam mereka tiba di Pulau Guntung pada 25 Januari. Nah ini tadi sudah dijelaskan, jadi saya jelaskan oleh panjang lebar mengenai peta ini, bagaimana perjalanan perang itu. Saya pikir saya pada akhir penutup dari paparan saya melihat Sungai Siak dan daerah sekitarnya adalah jalur utama untuk mencapai wilayah pedalaman Sumatera Barat. Mencapai penghasil sumber daya atau komoditas berharga seperti emas, tembaga, lada, dan kayu, dan lain-lain. Nah, Sungai Siak sangatlah penting posisinya secara ekonomi dan juga politis bagi DOC, sehingga harus dikuasai agar dapat menguasai wilayah kekuasaan kerajaan Siak. Nah, ketika berhasilnya POC mendirikan benteng di Pulau Guntung atau muara Sungai Siak, dapat dilihat sebagai upaya terbesar ataupun keberhasilan POC dalam upaya mengontrol perdagangan di hilir Sungai Siak. Sementara Johor memberikan wilayah Siak POC dalam rangka juga mempertahankan wilayahnya, terutama Siak, agar tetap menjadi wilayah kekuasaannya secara politik. Kerajaan Siak yang dibangun di Beirut juga memandang Sungai Siak juga penting dari aspek politik dan ekonomi. Jadi Kerajaan Siak memposisikan Sungai Siak sebagai wilayah inti mereka, dan ini dapat dilihat dari ibu kota yang mereka dirikan di sekitaran pinggir Sungai Siak. Bisa dilihat misalnya Raja Kecil pertama membuat istana di Buantan. Nah kemudian Raja Mahmud atau Tengku Bangkasmara membangun di Mempura. Nah Mempura saya kira nanti bisa dieksplor lagi ya. Jadi Buantan seperti apa, Mempura seperti apa, posisinya artinya
yang kita dapat ketahui adalah kenapa dia belum bermempura dalam rangka juga mempersiapkan kemungkinan serangan balasan dari VOC. Di samping itu juga Mempura memiliki sumber daya alam, juga ada beras dan lain-lain. Jadi ini berkaitan dengan logistik tadi. Jadi kajian atau eksplorasi mengenai lokasi istana ketika dulu seperti apa, sebagai lumbung padi dan lain-lain. Juga populasi yang banyak. Jadi kemudian cadangan. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf kalau tidak banyak yang berkenan, mungkin ada salah kata dan lain. Terima kasih Pak Dr. Supraitno yang telah menyampaikan posisi Sungai Siak secara yang strategis secara ekonomi dan politik pada zaman dulu dan sampai saat ini Pak. Jadi posisi Sungai Siak sampai saat ini adalah punya posisi yang sangat strategis dalam hal ekonomi dan politik. Nah, Sungai Siak sebagai sungai yang terdalam di Indonesia sudah ditetapkan juga sebagai sungai strategis nasional, dan Sungai Siak juga akan membesarkan Pekanbaru, salah satu untuk membesarkan kota Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau, yang mensuplai logistik dari arah pantai timur Sumatera dan Selat Malaka, dan juga tumbuh beberapa industri yang ada di sepanjang Sungai Siak. Terima kasih kepada Pak Praitno. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada Pak Praitno. Dan Pak Rida ini sebetulnya tuan rumah juga nih. Jadi Pak Rida ini lama tinggal di Pekanbaru dan saat ini bermaster rutin di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dan beliau sebenarnya tak perlu diperkenalkan lagi, sudah kenal semua. Dan beliau pernah menjadikan pimpinan Riau Post Group di Riau, dan beberapa tulisan-tulisan yang disampaikan oleh beliau pada beberapa kesempatan. Dan untuk itu mungkin untuk menyikat waktu kami persilakanlah kepada Pak Rida Karyamsi untuk menyampaikan makalahnya. Kami persilakan Pak, 30 menit maksimal. Mudah-mudahan bisa baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya kan? Kedengaran Pak. Oke, ya. Jadi pertama terima kasih kepada panitia penyelenggara seminar yang sudah mengajak saya untuk sharing berbagi catatan. Saya menyiapkan sebuah makalah yang saya beri judul Tempuh Buang Asmara, Penakluk dari Mempura. Jadi memang agak lain judul saya ini, dan saya sudah membuat sebuah kesimpulan awal bahwa Tempuh Buang Asmara ini adalah seorang penakluk. Jadi bukan soal raja sultan biasa, jadi seseorang yang luar biasa dalam konteks keberadaannya sebagai seorang sultan. Nah, saya punya catatan slide yang cukup banyak, ada 52 slide, tapi karena waktunya 30 menit, saya coba meningkatkan saja dalam 10 atau 12 slide saja. Yang sisanya itu adalah penjelasan tentang saya. Slide pertama saya sampaikan itu, saya membaca beberapa catatan-catatan tentang kerajaan Siak Sri Jayapura yang jatuh bangun selama 22, 23 sampai 46. Jadi cukup lama, lebih daripada 200 tahun. Catatan-catatan itu memang ada tiga arus besar. Ada catatan yang sangat Melayu, sangat Siak sentris, kemudian catatan yang sangat Bugis sentris, seperti Patunapis dan lain, dan kemudian yang ketiga ada sumber daya yang sangat Belanda sentris, seperti bukunya Netzer, sangat Belanda. Saya juga menemukan buku baru yang bagus tahun 2006 yang ditulis oleh Timothy P. Bernard, dan menurut saya ini sebuah yang sangat netral. Jadi sebuah kajian yang membandingkan semua catatan itu ke dalam sebuah kesimpulan. Nah, saya bertolak banyak sekali catatan saya, tafsiran saya dengan menggunakan catatan Timothy P. Bernard ini. Maka mereka merasa malu dan terhina, dan sejarah telah mencatat dengan tinta merah betapa kekuasaan Belanda bertepuk lutut dan tak berhasil menaklukkan kota muda yang teguh dengan pendirian ini. Nah, inilah makanya
saya menyimpulkan salah satu mengapa saya mengatakan bahwa Tengku Buang Asmara ini soal penakluk. Jadi tindakan dia dengan menghancurkan benteng Belanda di Belanda di Pulau ini sebuah tindakan tindakan historikal dan tak banyak sultan yang bisa seperti itu. Mungkin sandingannya adalah Raja Haji Bismillah yang menghancurkan kapal Belanda di muara Sungai Sarang, salah satu-satunya. Jadi tindakan historikal yang dilakukan Tengku Buang Asmara ini membuat Belanda sangat malu, sangat terhina, dan dicatat sebagai salah satu kekalahan yang luar biasa. Dan semenanjung tanah Melayu. Tapi dia sangat berseteru dengan keturunan Daeng Prani, terutama dengan Daeng Keboja. Ini sebagai luka dendam sejarah yang panjang, yang diwarisi dari ayahnya Raja Tik dan ibunya Tengku Kamaria. Ini panjang sejarahnya. Daeng Prani itu tewas dalam perang di Kedah itu karena tembakan meriam dari Pak Senapang dari Raja Tik. Jadi mereka memang punya akar dendam sejarah. Jadi, tapi Tengku Buang Asmara itu tidak anti Bugis. Dia bersahabat dengan Daeng Sela. Dia bersahabat dengan bangsa-bangsa Bugis yang lain seperti Raja Ismail, Tengku Ismail, dan itu negara. Jadi dia tidak anti Bugis secara pukul rata, tapi dia memang punya seteru dengan bangsa Bugis karena hampir sepanjang hidupnya dia berseteru dengan Daeng Kamboja. Dia memihak pamannya Sultan Sulaiman, tetapi dia menentang Daeng Kamboja. Baik, teruslah. Jadi sampai akhir hayatnya, memang sangat anti Belanda yang disimpan secara diam. Dan anti Belanda ini dia berkata pada tempat sejarah sejak zaman bapaknya, tetap bersekutu dengan Belanda, tetapi tetap menyimpan dendam. Dan perang Buntung itu, penaklukan Buntung itu adalah bukti bagaimana dia memelihara dendamnya sama kan. Nanti di bagian akhir dari catatan saya ini ada sebuah kalimat yang sangat indah menurut saya. Kalimatnya sangat indah sekali di slide yang ke-40-an nanti saya tunjukkan bahwa ada satu ungkapan dia bagaimana dia menunjukkan rasa benci rasa dendamnya kepada Belanda. Nah dia masuk pergi kepada abangnya, pergilah ke Kanda dan tinggalkan Siangkan sebelum Kanda dihancurkan. Nah setelah itu dia dengan Raja Sultan Sulaiman menyerang Siangkan dan Raja Alam terpaksa menjadi ke Sukadana, ke Kalimantan Barat. Jadi di dalam catatan dia sangat menghargai persaudaraan, hubungan darah. Awal perang antara Bugis dengan Raja kecil. Baik, seterusnya ya. Nah ini saya juga menunjukkan bahwa dia bukan saja seorang pemimpin, tapi Tengku Buang Asmara adalah seorang pemimpin yang visioner. Selama 14 tahun masa pemerintahannya, dia telah mengusung mimpi besarnya. Mimpi besar tunduk dan takluk dan menganggap dia sebagai seorang raja yang besar. Dulu kalau raja tidak sakti, tidak berdaulat, kata orang itu buruk. Nah, baik, terus silakan. Tadi disebutkan soal sungai. Nah ini menurut saya katakan penting. Seorang sebagai Sultan TBA ini seorang yang berani membuat keputusan. Menurut saya ini seorang yang sangat luar biasa. Keputusan yang penting adalah mengubah nama kerajaan dari Kerajaan Kuantan menjadi kerajaan. Ini catatan sejarah. Belum ada kerajaan sejarah ditulis Bernard itu disebutnya Kerajaan Kuantan. Karena ibu kota ya di Kuantan disebut Kerajaan Kuantan. Nah kemudian dia yang mengubah nama Kuantan itu menjadi Siak Seri Indrapura. Kemudian mengubah nama Sungai Jantan menjadi Sungai Siak. Itu nama Sungai Jantan, bukan Sungai Siak. Nah dia yang mengubahnya itu sebagai salah